Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Baik, seperti biasa saya akan meminta floor director untuk membawakan fishbowl buat saya dan kita akan undi siapa kandidat yang beruntung untuk menemukan jodoh dan cinta sejatinya di garis tangan malam hari ini. Ya, langsung saya kobok kocok ya. Dan yang beruntung adalah nomor 12, perempuan. Indri, seorang wanita yang ingin mencari pria yang menerima ia apa adanya dan juga menyayanginya dengan tulus. Mampukah Indri menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Indri, baik, saya mau tanya karakter atau tipe laki-laki yang kamu suka itu seperti apa? Yang penting enak dilihat aja sih Mas Iksan. Yang penting enak dilihat, itu aja? Iya. Oh, nggak banyak mau kamu orangnya ya? Enggak. Nerimo. Oh. Oke, baik. Berarti saya minta untuk 31 kandidat laki-laki yang sesuai dengan kriteria Indri. Merasa dirinya enak dilihat dan juga suka sama Indri, silakan berdiri. Sebentar, gue ulang ya. Lu di sini mau cari jodoh kan? Gue ulang ya. Baik, untuk para laki-laki dari ke-31 ini yang sesuai dengan tipenya Indri, yaitu adalah enak dilihat dan suka sama Indri, silakan berdiri. Lo lihat ya semua, karena lo gak ada mau milih, gue panggilin om gue, abis lo semua. Bentar. Mereka semua jahat. Kenapa? Bentar. Udah apain? Aku dihina di sini, om aku direndahin. Enggak gitu. Sebentar Indri jangan emosi. Aku di sini direndahin. Tenang. Om. Hai. Jangan dong. Mana kalian? Siapa yang menghina adik saya? Siapa? Tahan dulu. Diam. Duduk semuanya, duduk dulu. Ini juga yang perempuan. Sebentar. Indri, sebentar dulu. Astaga, gue deg-degan. Apa lagi? Ya sebentar Om, ngomong. Jangan langsung meracau kayak gitu kayak tahu Om. Bentar. Jadi Indri ini ikut acara ini untuk mencari jodoh. Tapi kan emang peraturannya seperti itu. Kita nggak bisa paksa. Ya, jadi kita tanya tadi, ada kandidat yang mau sama Indri atau enggak? Ternyata nggak ada yang mau Om. Tapi masalahnya ini kan dia udah menghina. Ini bicara masalah fisik nih. Ya? Bukan. Siapa yang bilang? Bukan, lu jangan ini, lu Siapa jangan tadi? bikin dia. Hah? Mereka semua. Udah sini. Indri tolong Siapa yang gila kamu siapa? 19 om. Tolong dong, Evri dong. Awas lo ya. Diam lo. Indri, ini omnya kenapa gini sih, Indri? Om itu sayang banget sama aku, Mas. Aku disuruh ikut ini supaya aku dapat jodoh, tapi aku Enggak, malah direndahin kayak gini. Enggak, tapi jangan sampai gini. Wait. Tahan. Ujungnya siapa? Jangan pakai pentungan. Apa? Wait. Udah, jangan turun lagi. Iya, bicara baik-baik. Ya tunggu. Kalian jangan diladenin. Udah menghina ya. Udah. Om, gini. Kalau Om.
Di sini dengerin, di sini tuh nggak ada yang main fisik om. Di sini tuh kita fair, nggak ada yang pernah marah-marah sampai begini om. Tapi ini masalah entar dulu. Bentar, ngomong tapi Iya jangan- udah menghina adik saya. Om, kenapa lu jadi kayak preman gitu? Kenapa lu turun lo berani lo? Saya mau kasih dong, enggak lo jangan. Om. Weh, rusak dong properti FD. Oke, sekarang gini. Gue kasih kebebasan. Ini om yang pilih. Ya. Yang mana kira-kira menurut om yang cocok buat Indri, ponakan om? Om boleh tanya sama Indri. Indri sini, Indri. Di antara mereka ini yang kamu pilih yang mana? Ujuk aja. Kandidat cowoknya jangan ada yang ngehina ya. Nggak ada yang ngeluarin suara lagi ya. Coba Indri dari sini aja dipilih. Silakan, om. Nomor berapa? Aku pilih 21 Om. 21. Nomor 21. 21 diri. Turun. Terus Udah itu. ada lagi. Oh, cuma nomor 21. Kurang kali itu. Enggak. Sebentar, kenapa dulu om di situ? Om nih kejang-kejang nih kenapa nih? Saya butuh Harbi dong. Mbak FD minta air dong, air sekalian. Harbi sama air. Coba Bibi tolongin dong Bibi. Energinya di ini. Ada butuh apa? Arbi butuh apa? Air? Duduknya bener. Bentar. Cet air, Cet. Udah. Udah. Air aja ya. Minta air putih dong. Ada nggak FD? Lagi diambil. Astaga. Bi, ini kenapa ya, Bi? Yang lain diem dulu dong, teman-teman. Coba ngumpul, cewek cowok kumpul. Dikumpul dulu. Jangan kosong pikirannya, tapi jangan ngobrol. Ini pengen tahu, ini kumpul di tengah semuanya. Sebentar, tapi sebelum ini dapat air putih, Indri mana Indri? Omnya Indri mana omnya Indri? Om, tapi Indri sama Om mohon maaf banget, saya nggak bisa ngelanjutin untuk Indri dan juga Om ada di sini. Ini udah terlalu gaduh untuk di awal acara Garis Tangan. Dan ini saya hostnya, saya membawa acaranya, saya mau ngasih kesempatan yang lain untuk cari jodoh. Tapi kalau dari awal kalian udah bikin rusuh kayak gini, saya nggak bisa. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa lanjutin buat kamu Indri ya. Saya bukan masalah fisik dan segala macam ya, Indri ngerti ya. Tapi Om kamu bener-bener di luar kendali. Ini sampai gini nih, ya. Tolong. Nggak bisa. Minta tolong Indri, boleh saya? Indri sama Omnya dibawa keluar dulu sebentar di... Maaf ya Om ya. Awas lo ya, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Adik saya udah berjodoh sih. Udah, stop. Tetap di tengah. Yang lain pikirannya jangan kosong. Ini nggak tahu ada apaan. Coba bawa turun, Bi. Bawa turun. Udah. Mau turun atau mau Iya, ditanya bawa dulu turun di sini? sini. Bisa Di sini nggak? aja turun. Bisa di sini. Sini aja. Ini ngobrol di sini aja. Ya, dia lemes banget nih lagi. Kalian semua nggak deket ke gue nih, boleh? Sini. Ini gue ngeri nih kalau ada yang kayak gini-gini lagi nih. Gue ngeri nih. Cowok-cowok diem dong nih, perhatiin temennya nih. Ini kenapa nih? Nurut dong. Cowok-cowok sini dulu dong. Semuanya dong. Ini temennya lagi kayak gini nih. Gue nggak mau ada yang kayak gini lagi nih. Ini kenapa bisa begini nih? Kesurupan gini nih. Bi, ini kesurupan, Bi. Apa gimana sih ini? Kalau saya sih tadi Energinya aja coba. ngelihat energi tadi kan udah ngumpul-ngumpul di sini. Tapi saya nggak ngerasain energi kesurupan sih. Kamu nggak ngerasain energi kesurupan? Nggak ada sih. Hah? Kita tanya dulu. Sebentar. Oke. Kalau kamu nggak ngaku ini mau di kesurupan beneran nih kalau misalnya nggak ngaku. Kamu Lu ngaku aja kenapa deh. tadi sampai gitu? Lu bikin gaduh lihat yang berantakan saat semua orang baru mulai. Shh, diem dulu yang lain. Ngomong. Mana ya? Kan Yang keras ngomongnya lu. sebenarnya kayak gini Satu mas. Studio. Sebenarnya kayak gini mas. Saya datang sini kan sebenarnya mau cari cewek yang oke. Mau cari cewek yang oke. Pastinya yang oke, yang cantik, yang boha, yang manis.
Oh iya. Dengerin dulu, tolong jangan dipotong. Yang lebih saya. Kayak tiba-tiba saya dipilih sama anu tadi itu. Belum ada tuh keluar. Ya tiba-tiba saya kaget lah. Ah. Kaget mana omnya ganas bener. Jadi ya mau nggak mau saya langsung berpikir, ya udah. Saya tiba-tiba ini aja pura-pura. Pura-pura kesurupan lo. Iya. Iya. Enggak, Daripada Udah balik. daripada campur sama omnya. Ini kenapa ini? Arbi. Gue kaget omnya kan. Ini pingsan beneran. Ini pingsan beneran ya? Ini kesurupan juga. Ini sebenarnya sebenarnya ketika kita memikirkan suatu energi, jadi kan energi itu berdasarkan dari keyakinan kita sendiri. Kalau misalnya kita mengatakan dalam pikiran kita nggak ada, ya nggak ada. Tapi dia berusaha untuk meyakinkan itu ada kesurupan tersebut. Ya ini terjadinya seperti ini. Jadi ini benerin dong, ini gimana nih? Iya, kayak gitu. Ada ini nggak kayu putih atau wangi-wangi? Iya dong, minta minyak-minyakan dong. Udah deh, yang lain balik lagi ya. Ini yang kali ini beneran nih. Balikin lagi. Ada minyak nggak? Oh, lagi diambil. Oke, dibawa keluar aja ya. Di ini nih ya, teman-teman kru ya. Digotong aja deh, digotong nih nggak bisa di sini. Kita harus mulai acaranya, harus run through. Udah, tinggal digotong. Udah. Tolongin kru ya. Nanti jadi gini, Om Isan. Gimana sih? Sebenarnya energi tersebut berasal dari keyakinan kita sendiri. Oke. Kita mengatakan energi itu nggak ada, ya nggak ada. Kita mengatakan itu ada, ya ada. Bi, tapi kan tadi palsu, Bi. Iya, karena itu Bohong-bohongan ada tuh ya. nomor 21. Tapi ketika orang-orang tuh, sebagian orang tuh mengatakan atau meyakinkan diri dia tuh histeria, mengikuti apapun orang yang lihat sebenarnya. Oke. Ya, kayak gitu. Oke, ini gara-gara lo nih 21 nih tukang bohong lo. Sini. Gua disuruh keluarin ya sama teman-temannya, jadi lo nggak bisa ikut lo. Nggak, lo masih boleh di situ, tapi lo nggak boleh bikin rusuh lagi lo ya. Oke, kita minta fishball-nya lagi. Siapa kira-kira kandidat yang beruntung untuk mencari jodohnya di garis tangan episode kali ini tanpa kerusuhan dan tanpa kesurupan pastinya. Mau yang palsu ataupun yang asli. Udah jangan main gitu-gituan ya. Iya, Jangan bengong ya. Ini aman ya Bi ya sekarang ya. Jangan pikiran yang kosong, jangan memikirkan hal yang negatif segala macam. Iya. Baik. Baik, saya 28. Rizna, seorang wanita berumur 26 tahun, ingin mencari pria yang tidak kasar dan menerima ia apa adanya. Memiliki masa lalu yang kelam dengan laki-laki. Mampukah Rizna menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Rizna, baik. Rizna, saya mau tahu dong, tipe cowok yang kamu suka seperti apa? Yang kayak gimana-gimana, yang penting terima Rizna apa adanya dan tinggi, itu aja sih. Oke, kamu suka cowok-cowok tinggi. Baik, yang sesuai dengan tipenya Rizna dan juga suka sama Rizna boleh berdiri. Wih, wah ada 3 nih, 8, 12 sama 26. Sini turun 3-3-nya ya. Kita kasih turun 3-3-nya boleh. Baik, berdiri di sini. Kenalan dulu. Namanya siapa? Lu tinggi emang? Lalu apa gue sepantar? Oke, tapi lo menerima apa adanya Rizna ya. Namanya siapa? Maul. Nah? Maul. Maul. Kalau ini? Fajar. Fajar. Ini siapa nih? Paku apa gimana nih? Biasa ini pemanis. Pemanis. Emang dia manis Rizna? Manis. Oh, pemanis buatan yang suka bikin orang diabetes ya kan? Oke, kalau kamu? Yasa. Hah? Yasa. Yasa, Fajar. Faza, dan Maul. Fajar. Fajar, ya. Fajar. Yasa, Fajar, dan juga Maul. Ini dia ketiganya yang sesuai dengan tipenya kamu dan juga bisa menerima kamu apa adanya.
Baik, mau tahu apa aja lagi, Risna? Mau tahu apa lagi dari mereka kira-kira? Mau dites apa gitu yang kira-kira sesuai dengan kriteria? Kan tinggi udah dapet nih dan nerima kamu apa adanya kayak mereka bisa. Masa cuma gini doang, gampang banget. Aku boleh minta ini nggak? Kelapa. 3 kelapa. Kamu mau minta kelapa 3, emang ada? Teman-teman kru, bawa ya? Bawa? Mau syuting bawa kelapa. Boleh kita ambil kelapanya? Mana di mana Risna? Diambil dulu aja. Ternyata tukang kelapa muda, ya benar. Paling tinggi siasa sebenarnya ya kan. Wah ini dia nih, Risna bawa kelapa. Wih. Oke. Ini aku mau bagi 3. Gimana Risna? Coba dijelasin. Aku mau bagi 3 ke mereka. Aku mau tantang mereka. Siapa yang paling bisa dan paling rapi, kupas ini dia yang pilih. Oke, jadi tantangannya buat cowok-cowok ini adalah membuka kelapa. Kenapa? Soalnya aku suka banget sama kelapa. Setiap weekend tuh aku pasti nyarinya kelapa. Oke, baik. Kalau gitu ditaruh di depannya masing-masing. Oh, ini Itu bang. ini ada goloknya. Iya, iya. Ada isian apaan lu? Ada sembarangan. Oke, ini golok ya. Sekali lagi, ini goloknya adalah buat motong kelapa ya. Bukan buat yang aneh-aneh ya. Dimulai dari siapa yang mau duluan? Coba cowok-cowok. Siapa yang mau mulai? Motongnya di sini ya. Motongnya di sini. Maul silakan. Sini. Di tengah. Bye-bye Ul ya. Ini goloknya nih Ul nih. Maul kayak bingung gitu. Pelan-pelan ya. Awas tangan lo. Awas tangan lo. Awas hati. Awas. Susah mas, nggak bisa. Hah? Susah, Sebentar, nggak sebentar. Coba dulu, coba. Susah mas. Coba dulu lu. Gitu aja gampang nyerah banget jadi lelaki. Ya Allah pelan-pelan banget. Wah. Oke. Gimana Risna? Bener nggak caranya nih? Nggak sama sekali ya? Ya si Maul baru nyoba berapa ketok. Ya udah nggak apa-apa deh. Susah. Ya nyerah ya. Oke, bawa lagi kelapanya ke sono gantian. Oke, sini goloknya, kelapanya bawa Ul. Si Maul banyak bingung hidupnya ya. Taruh bau gitu nggak bener. Maul, seorang pria yang ingin mencari pasangan di garis tangan. Ingin mencari perempuan yang setia karena memiliki masa lalu yang ditinggal kekasihnya. Oke, Fajar. Fajar di tengah. Maul nggak kuat motong-motong kelapa, kan badannya krempeng. Krempeng mana keren. Nih. Oke, Fajar. Keluarkan tenaga lo untuk membelah kelapa. Ini baru kelapa lo, gimana belah? Ini baru pertama sih ini. Ini baru pertama Fajar ngupas kelapa. Iya. Fajar, seorang pria dengan usia 29 tahun, ingin mencari cinta sejatinya di garis tangan karena pernah dikecewakan kekasihnya. Oh, wih, oke. Oh, diri, bentar. Gue mau nanya. Ini emang bener nih kalau ngupas kelapa begini, kamu kan tiap weekend ketemu tukang kelapa tuh. Nah, kalau ngupasnya begini, bener emang? Kagak ada airnya keluar. Lumayan lah. Oh, dia nih. Fajar boleh dia bawa dulu. Oh, iya. Nah sekarang Mas Yasa nih, rambutnya kan udah di blow nih, rambutnya diikat dulu. Gak usah pakai ginian mas. Hah? Sebentar. Ini unik nih. Kenapa? Gak usah pakai gini-ginian nih. Gak usah pakai gini-ginian tuh apa golok? Di mana-mana orang tuh kalau ngupas kelapa ya butuh golok. Sebentar. Dia mau pakai tangan gitu ya? Wih. Wow. Yasa, seorang pria dengan usia 29 tahun, ingin mencari sosok perempuan yang setia dan juga baik hati. Ia memiliki trauma ditinggal mantan kekasih di saat sayang-sayangnya. Oke. Kita sudah percaya kamu punya kekuatan luar biasa untuk wih gila, tepuk tangan dulu dong, buset. Ih, gak perlu pakai gini-ginian mas. Udah pernah lihat belum selama setiap weekend kamu ke tukang kelapa ada yang buka kelapa pakai tangan? Belum pernah? Bentar, kita cek tangannya ya. Bentar ya. Wah, tangannya strong banget loh ini bisa buka kelapa. Kalau gitu kembali ke tempatnya, bawa kelapanya.
Risna, berarti kamu pilih. Kira-kira dari 3 ini, ya kamu mau milih yang mana? Aku suka Fajar sama Yasa. Fajar sama Yasa. Sorry banget Maul, harus balik lagi ke atas. Sorry ya. Tenang. Maul padahal udah menerima Risna apa adanya, tapi Risna mohon maaf gak demen sama yang letoy. Kamu dapat hadiah hiburan 1 buah kelapa. Silakan kembali. Silakan. Silakan. Boleh kembali. Berarti yang beruntung di sini yang terpilih adalah Fajar dan juga Yasa. Oke, Risna, sekarang mau diapain lagi nih kira-kira kita? Boleh nggak aku panggil kakak sama ibu aku di belakang? Panggil kakak sama, oh kamu kesini dianterin kakak kamu Iya. sama ibu kamu. Iya, aku pengen mereka lihat langsung. Kamu pingin bantuan mereka untuk melihat langsung. Ini calon-calonnya kamu. Iya. Boleh kalau gitu kita panggil. Boleh. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kamu mau jemput sendiri? Oh ya, oke boleh. Di sana kok di belakang? Oh di belakang, yuk. Saya ikut ya. Boleh. Lu yang rapi nih calon mertua, taruh kelapanya. Dan. Minum. Calon mertua nih, kan salah satu dari lu. Tante sebelah sini berdiri. Tiga. Geser lagi ke tengah dikit, oke. Iya. Oke. Tante. Iya. Tante siapa namanya? Tante Asih. Tante Asih ini ada 2 cowok yang kira-kira sesuai dengan kriteria dari Risna gitu. Jadi ini Risna butuh bantuan nih, namanya Yasa sama Fajar. Kira-kira pilihan tante yang mana nih, ya kan? Risna kan mau nanya kan ya? Nah, iya kakak senyum dulu. Bener. Gimana tante? Saya Pilihnya yang mana? Dua-duanya lihat dulu kan, tipenya tinggi katanya. Kamu sendiri pilih yang mana sayang? tinggi. Oke. Kak. Kakaknya mau kemana? Risma, Kak. kamu mau kemana Risma? Risma, Risma, Risma sayang, turun yuk sayang, sini sayang. Risma, ayo turun sayang, kasihan gak adik kamu? Kok nangis? Risma sayang. Biarin dulu. Tapi Kenapa kok tiba-tiba nangis? Ini kakaknya kenapa? dia Loh, ini mau kemana kakaknya? Mana cowok aku tuh? Risma, Nggak mau. Risma sayang, turun. Bukan dia. Mana nih? Cowok aku. Risma, turun. Risma, dia panggil. Cowok aku. Risma, Dini. Bantu dia. Jadi cowok aku. Risma kamu ini. Oke. Dini. Kakak, ibu kakaknya siapa Risma, namanya? dia Risma. Risma. Risma, aku jemput Risma. Oh, namanya ini Dini namanya. Ayo kita pulang. Jangan dikasarin ya, jangan dikasarin tapi Kasihan dibantu. Risma. Ibu di situ aja. Sama ini. Ibu, ibunya suruh. Ibu di bawah aja, Bu. Ibu. Biar ibu di bawah. Dia ikut mau akunya. Astaga. Ini Ini Dini sama Risma. Iya. Risma. Ini Iya. Ya. Nama Nanti saya. pulang sama-sama ya. 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 Sini. Oke. Ibu, saya bingung jadinya. Ini Dini ini kenapa ya, Bu ya? Dia memang kurang sehat. Dia Kenapa? stres karena punya trauma yang sangat nyakitin buat dia. Ditinggal pacarnya. Tapi saya juga sama sekali belum pernah ketemu sama pacarnya dia. Hah? Belum pernah ketemu sama sekali sama pacarnya tapi dia ditinggalin dan dia jadi trauma Iya. seperti ini. Risna, kamu pernah ketemu pacar dari kakak Dini? Sayang. Gak pernah tahu kalau Jadi pacarannya diem-diem. Gak tahu, gak pernah ketemu. Ibu, Dini pacarannya backstreet gitu, diem-diem gitu. Iya. Saya hanya dengar dan lihat dari kelakuan dia seperti itu.
Ya kesannya seperti itu. Dia dekat dengan seseorang, Oke. sepertinya sayang banget. Tapi ternyata dikecewain dan ditinggalin. Dan itu semua cerita dari Dini doang, Ibu Iya. belum pernah ketemu sama Belum pernah pacar? ketemu. Oke, Ibu tapi udah coba pengobatan belum sih Bu untuk Dini? Misalnya dibawa ke mana, rumah sakit, psikiater, atau ketemu orang pintar, atau gimana? Udah pernah, tapi nggak berhasil. Apa? Jangan Ini, Deni, kamu tolong jangan jangan Dini. diladenin. Di ngertiin aja. Ini kalian gimana sih? Bukannya kesian sama anak saya. Saya nggak tahu keadaan kakaknya Risna seperti ini, tapi di sini Risna pengen mencari jodohnya. Iya. Dan pengen ngenalin ke Ibu, itu ada Yasa dan juga Fajar ya. Mungkin nanti kita bisa kembalikan ke Risna pilihannya yang mana. Yang penting Ibu udah kenal, udah ngeliat nih ya calonnya ya. Mungkin Ibu ada pesan buat Risna memilihnya yang seperti apa gitu, buat pasangannya nanti juga. Ada pesan, sabarin boleh. Risna pegangin kakaknya dulu. Risna. Ibu, saya Yasa. Ibu, saya Fajar. Saya hanya pesen buat kalian berdua. Kalau memang berjodoh dengan anak saya, tolong jaga dia. Pasti Bu, pasti akan Kamu saya aja jaga. deh, kamu aja sayangnya. Nggak apa-apa, Ibu nunggu di belakang dulu. Biar Risna fokus, tolong didoain. Yang penting Ibu udah kenal dan udah pesan ke Fajar dan juga Yasa Iya. ya. Oke, Kak Dini boleh ditunggu di belakang ya. Mas, aku Kenapa? mau ngomong dulu buat semuanya. Aku minta maaf ya. Di sini aku niat mau cari jodoh, tapi malah dicembus. Sayang. Ya, Udah sekarang aku bawa mereka keluar ya. iya. Risna di sini. Sampai ketemu Bawa ke lagi belakang ya dulu. nanti ya. Ketemu Jangan lagi ya disorakin, nanti ya. woi. Jangan disorakin, woi. Itu saudaranya loh. Oke. Arbi. Oke. Kamu baca energi dulu deh, moodnya si Fajar dulu deh. Saya minta. Ada tempelannya. Ya. Risna, biar kamu tahu ya, di sini kan udah ada Arbi. Kita pengen bacain energi dan juga moodnya Fajar ya. Biar kamu tahu, silakan. Oke, kalau Fajar sih kalau misalnya saya lihat dari energi sama auranya itu dasarnya tuh warna hijau. Hijau. Apa artinya itu? Hijau tuh lebih menyenangkan, supel pada Oh. setiap orang. Oke. Tapi hijaunya tuh bukan hijau terang sebenarnya. Huh? Lebih ke Hijau lumut? Enggak. Jadi Hijau Tosca? setiap manusia tuh pada dasarnya punya aura dasar, tapi aura yang biasnya di sekitaran di luarnya tuh akan berubah-ubah setiap mood yang dia rasakan ataupun perilaku yang dia lakukan di setiap hari. Tapi saya lihat hijaunya lebih ke gelap. Hijau gelap. Ya. Oke. Mungkin dia melakukan sesuatu hal yang negatif di hari-hari yang kemarin sih sebenarnya yang saya baca. Ih, jadi penasaran. Relaksasi aja kali ya. Ya, oke deh. Boleh minta kursi? Ya, Fajar kita relaksasi ya. Kita pengen tahu cerita kamu yang sebenarnya. Kita minta tolong Arbi untuk merelaksasi. Jar, fokus ya. Oke. Biar Fajar bisa ngomong sejujur-jujurnya. Sini. Silakan. Oke, aja relax. Oke. Kamu fokus ke depan sana, apapun yang kamu rasakan, ketika kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas kamu jadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Saya itu 1 sampai 3, 1 lebih tenang, lebih nyaman, dan 2 rasakan kembali ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, ikuti arah gerakan jam tersebut, dan 3 semakin nyaman, semakin rileks, dan biarkan pertahankan posisi badannya, pertahankan posisi matanya tetap terbuka, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Pada hitungan ketiga, apapun yang kamu rasakan di masa lalu, apapun yang kamu ciptakan di masa lalu, kamu ungkapkan kembali, biarkan kamu ceritakan, dan biarkan kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Siapapun yang bertanya, biarkan kamu jawab sejujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, Fajar. Kamu berdiri dan suka banget sama Risna, ya. Boleh tahu nggak tipe cewek yang kamu suka sejujurnya sebenarnya itu kayak apa? Saya sih sebetulnya ngelirik Risna, jujur mas, selain fisik, dia juga kan cantik mas. Nah, kebetulan saya juga kan memang disebut. Kok digampar? Oh, Risna kenapa? Saya nggak suka nih cowok yang kayak gini. Kenapa Risna? Ini lagi direlaksasi, kamu jangan gitu. Ya saya nggak suka mas, dia kurang ajar sama perempuan. Ya. Saya nggak mau pilih dia. Saya nggak mau dia, udah. Oke, tapi kamu Saya nggak mau denger dia ngomong lagi, udah. jangan main fisik ya. Ini lagi direlaksasi, jadi dia berbicara jujur, kamu mundur dulu. Oke, Bi ini disadarin dulu dong, apa digampar langsung sadar nih tadi sebenarnya. Ini udah sadar. Mas, Fajar, baik.
Ada rasa-rasa apa nggak gitu pipinya? Enggak ya? Kayak ketiban apa gitu. Kayak ketiban apa pipinya? Oke, baik. Untung tadi udah sini. Oke, sekarang gua kepo sama Yasa. Yasa boleh langsung direlaksasi aja ya? Oke, biasa. Ya, silakan. Kalau dilihat dari Kalau ini mood sama energinya gimana nih, Bi? Kalau lihat sih dari aura dasar energinya warna kuning, dia berarti secara finansial dan orang-orang di sekitarnya menyukai dia. Oh, Secara finansialnya. positif ya, boleh langsung direlaksasi, Bi. Oke, mau fokus dulu ke jam ini. Oke, ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan, biarkan jam tersebut membuat mata kamu lebih fokus dari sebelumnya. 1, lebih fokus dari sebelumnya. 2, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi dan tetap pertahankan posisi badan kamu seperti ini dan mata kamu tetap terbuka, dan biarkan pada hitungan ketiga siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, Yasa. Halo, Yasa. Halo. Ya, Yasa. Tarik nafas dulu, nafas. Ya. Yasa, ceritain dong kisah cinta kamu yang paling terdalam. Sekalian buka rahasia kamu yang paling dalam di sini. Coba, kamu ada cerita apa? Saya sering ditinggalin, Mas. Kenapa kamu bisa ditinggalin coba menurut kamu? Mereka bilangnya ninggalin kamu apa? Pergi tanpa pesan atau kamu dibilang apa? Mungkin karena saya terlalu posesif ya, Mas. Oh, kamu posesif. Ya posesif dikit-dikit wajar lah. Oke, lo pernah bandel nggak tapi? Ada nggak apalah gitu kebandelan kamu di masa lalu tuh ada gak? Iya, ketika Main cewek misalnya? ketika saya berkali-kali disakitin, maksudnya kecewa sama perempuan, pasti saya pernah, Mas, bandel kayak gitu. Pernah, ya saya kayak gitu lah. Kamu ikut garis tangan, nyari pacar atau nyari istri? Risna, tarik nafas, jangan emosian dulu. Kamu nyari pacar apa nyari istri? Pastinya saya nyari pacar yang udah serius, Mas. Oh gitu. Yang saya hayalin yang akan jadi istri saya nanti. Oh, jadi kamu cita-citanya ya pengen punya istri tapi ya dari pacaran dulu gitu ya? Iya, nyarinya butuh di sini. pendekatan pasti. Emang kamu udah siap menikah? Udah, saya sudah siap menikah. Loh, Sangat menikah tuh siap. gak gampang loh. Pakai duit juga tuh kata yang matre, ya kan? Mental butuh, uang butuh, ya kan, kemapanan. Kamu punya semuanya. Ya, kenal saya aja dulu. Nanti Kenal pasti aja. tahu. Oke, baik. Oke, Arbi, boleh disadarin. Ini lumayan lempeng loh anak ini menurut gua mah. Mana finansialnya buka bagus. kelapanya itu Bi tadi krok ya nggak perlu golok. Oke, silakan disadarin Saya dulu. hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula, kembali kesadaran normal kamu. 1, 2, dan 3. Iya, welcome back ya. Satu dulu ah. Sedap ya. Pulang. Ada apa? Bapak kamu ribut-ribut dan narik-narik. Ribut sekali di luar. Sini kan. Awas. Tuh. Pintunya tutup tuh. Tolongin. Pintu yang depan itu. Kenapa, Pak? Pintu ditutup tolong. Anaknya kan lagi sakit, Pak. Ngapain di bawah sini? Risma. Bapak jangan. Ayo pulang. Bapak kenapa? Bapak jahat. Saya minta anak ini saya pulang. Iya, tapi nanti Pak sabar dulu. Ini acara apa ini? Satu-satu. Kita di acara garis tangan lagi membantu Risna mencari jodoh, Pak. Nah ini Dini kakaknya kan juga lagi sakit. Bapak kenapa kasar, Pak? Bapak nggak mau. Saya minta dia pulang aja. Ibu juga pulang. nggak ngerti nih. Ya kalau pulang baik. Ngurus anak nggak becus. Pak. Nggak becus apa ngurus anaknya? Risma sedang cari jodoh buat dia. Bapak nggak pengen dia senang. Bapak nggak pengen Dini diajak keluar, kenapa ibu ajak Dini keluar juga? Gimana ini sebenarnya? Ada apa? Buat apa ini? Iya, Saya Pak. nggak suka ini acaranya. Ngobrol dulu, Pak. Biar Bapak lebih Nggak tenang. usah. Bapak udah masuk ke sini, Bapak harus tahu dulu prosedur di sini kayak gimana. Kesian. Kamu ngapain Bapak sih? nggak sayang sama anak Saya juga pengen punya pasangan. Iya. Oke. Bapak ke dalam. Pak gini Pak, biar Bapak lebih tenang, lebih rileks ya. Kita ngobrol di dalam aja Selesaiin dulu Pak di dalam. ya. Jangan kita bikin masalah di luar jadi berantem. Coba. Oke, kita relaksasi dulu sebentar.
Ya, kita ngobrol dulu. Ya, gini. Pak, Bapak kan dari tadi nanya. Bapak dari tadi nanya, ini acara apa? Ini nama acaranya adalah Garis Tangan. Di sini ada 31 wanita cantik, 31 perempuan laki-laki ganteng. Dan ini di sini kita mencarikan jodoh masing-masing. Nah, untuk anak Bapak Risna udah ada 2 orang nih calonnya gitu. Yang kayaknya bisa menerima Risna apa adanya dan juga sesuai dengan tipenya Risna gitu, Pak. Jadi ini acaranya kayak gitu. Risna mau punya pasangan. Gitu. Tapi tidak ada yang sama sekali sama saya. Iya Bapak, saya ingin bilang sama Bapak. Bapaknya marah-marah terus. Saya nggak mau ini Risna, anaknya si Dini ini. Si Risna. Si Risna. Si Dini ini sebelum dia sembuh daripada stresnya. Tarik napas. Ini ngomongnya sampai belibet. Jadi Bapak nggak mau Risna punya pasangan sebelum Dini punya pasangan. Iya. Dan sembuh. Tapi Pak itu kan kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu kapan dia bisa sehat lagi. Kita nggak tahu. Ibu juga nggak becus. Bapak nggak bisa ngertiin anak apa Pak? Bapak nggak pengen anak Bapak senang. Oke, Bu, tenang dulu. Saya pengen Dini itu sembuh dulu. Tapi kan kita nggak tahu kapan sembuhnya. Benar, Pak. Ini ada yang aneh sebenarnya. Iya, ini ada yang aneh sebenarnya. Coba. Arbi lihat energi dan moodnya si Bapak nih gimana ya? Oke, kalau misalnya saya lihat tuh Bapak dengan Dini itu ada energi yang salah sebenarnya. Ada sebuah keterikatan tapi ada yang salah. Bapak dan Dini ada sebuah keterikatan ya pasti orang ibu sama bapak sama masalahnya anak. tadi emosi segala macam itu ada sesuatu yang tersembunyi menurut saya ya. Yang saya baca residue energinya kayak gitu. Oke, kita relaksasi aja kali ya, Bia. Bapak kita relaksasi ya, Pak ya, biar lebih santai, lebih rileks ya. Hah? Enggak apa-apa. Kita pengen tahu dulu. Ini kan Bapaknya kenapa marah-marah? Oke, tapi sebentar, biar saya ngomong dulu di sini. Risna, ini berhubungan dengan kamu. Kamu cari jodoh, tapi Bapak nggak mengizinkan. Karena katanya suruh nunggu Dini dulu sembuh. Tapi kan kita nggak tahu kakak kamu sembuhnya kapan. Saya tahu ini acara kamu, tapi ini Bapak juga anggota keluarga kamu. Kita relaksasi ya. Kita pengen tahu, Ibu nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya, nggak apa-apa ya. Ibu mau ya, Bapak biar rileks, Pak. Biar rileks, Pak. Bapaknya tenang, Bapak. marah-marah terus. Oke, biar nggak marah-marah ya. Oke. Ini ada air pandan. Air pandan? Air pandan. Jadi Minta air pandan? Ya, biar ngebuka jalur-jalur di mukanya, residu energi di. Risna, nggak apa-apa ya Risna ya. Bapaknya direlaksasi nggak apa-apa ya. Kita pengen tahu sebenarnya ada apa gitu. Sampai Bapak nih nggak mengizinkan Risna ketemu jodohnya sebelum kakaknya sembuh, kan susah. Iya Bu ya. Oke, silakan. Bi. Bapak ini ada air pandan. Air pandan ini ngebantu Bapak ngebuang energi-energi yang negatif dalam muka Bapak dan biarkan ketika air tersebut disentuhin ke muka Bapak itu biarin energi itu negatifnya keluar. Oke, Bapak boleh sentuhin nggak atau Cuci muka dicuci gitu? Ke Bapak. Oke. Sama daun-daun. Apa daun-daunnya? Ke mukain Bapak. Cuci. Oh, oke. Yang banyak Pak. Yang banyak. Biar start. Ini biar nggak emosional ya. Oke. Udah selesai. Bapak lihat di sini. Oke. Jadi ketika Bapak melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan, membuat mata Bapak lebih fokus dari sebelumnya 1, 2, dan 3. Lebih tenang, lebih nyaman ketika Bapak melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan. Dan biarkan aroma dari daun pandan tersebut membuat Bapak mukanya lebih tenang dan tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih nyaman dan lebih rileks. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman. Tetap buka matanya, tetap pertahankan posisi badannya seperti sekarang. Dan 3, apapun yang Bapak rasakan nanti, setiap siapapun yang bertanya sama Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunyikan dan biarkan itu menjadi realita. Akses kembali masa lalu membuat Bapak lebih tenang ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Ya, Pak. Tadi Arbi bilang akses kembali masa lalu. Saya jadi penasaran nih sama masa lalunya Bapak tuh seperti apa sih? Bapak emosian banget ya kan? Pernah ada kesalahan apa yang Bapak buat atau gimana? Soal masa lalu Bapak boleh diceritain, suaranya yang kencang Pak. Lurus ke depan aja Pak. Ya, saya sering dibully sama teman-teman Pak. Bapak sering dibully sama teman-teman. Iya. Kenapa bisa begitu Pak? Ya, saya orang tidak mampu Pak. Oke. Tidak mampu dibully sama teman-teman. Dan sebenarnya saya malu Pak cerita. Gak apa-apa. Malu kenapa Pak? Cerita aja Pak, suaranya yang kenceng. Cerita aja Bapak suaranya yang kencang, Bapak dibully. Terus? Kebetulan waktu itu istri saya lagi keluar kota Pak.
Sebentar, saya minta mic boleh? Bapaknya suaranya. Cek. Pegang langsung. Oke, sekarang saya mau tahu masa lalunya Bapak. Pernah dibully atau gimana, Pak? Silakan. Dibulinya kenapa, Pak? Ya, saya dulu masih kecil, masih sekolah, sering dibully sama teman-teman, Pak. Kenapa gitu, Pak? Ya, karena saya orang tidak punya, Pak. Dan waktu itu juga istri saya lagi keluar kota, Pak. Dan saya lihat anak saya, karena dia terlalu dekat, Biar saya pegang. karena anak saya itu terlalu dekat sama saya, terlalu manja. Anak Bapak yang mana nih? Dini, Pak, yang Oke. pertama, Dini. Terlalu dekat, Terlalu terus? dekat dan terlalu manja, Pak. Dan saya ya namanya laki-laki, ya. Saya juga saya. Ini kejadiannya sekali atau berkali-kali? Sudah berulang kali, Pak. Nggak Sudah dihitung. berulang kali? Iya, Pak. Aku nggak Bapak, gila, tahu. tapi Bapak tahu nggak kondisi Dini sekarang sakit kejiwaannya? Ya saya sih tahu, tapi karena saya menutupin aib ini juga, Iya yang gila. ya Oke. Iya orang gila. Bapak tahu Iya, Dini orang punya gila. pacar nggak saat itu? Iya orang enggak, Bapak taunya Dini nggak tahu kalau Dini punya pacar? belum tahu. Tahunya Risma aja. Taunya Risna aja. gila. Risna tahu nggak kalau Dini punya pacar? Gila. Aku nggak pernah tahu kalau Kak Dini punya pacar. Oke. Ibu tahu nggak kalau Dini pernah punya pacar? Saya nggak pernah ketemu dengan pacarnya. Oke, ini boleh disadarin dulu bapaknya. Bi, tolong Bi. Wah. Anak sendiri. Kejar. Ikut. Ya. Kamu udah nggak ada. Oke, saya mau sini papa nggak ada, bapaknya udah nggak ada di sini. Oh my God. Risna, saya jadi penasaran. Ibu sabar ya Ibu ya. Saya jadi penasaran, Risna ini sebenarnya tahu nggak sama kejadian ini? Apa jangan-jangan tadi kamu meminta Bapak supaya tidak direlaksasi karena kamu tahu fakta sebenarnya? Kamu tahu? Kamu tahu? Kenapa kamu nggak bilang sama? Aku cuma pengen jaga perasaan ibu. Tapi bukan begini caranya. Kenapa kamu nggak cerita ke ibu? Hah? Kamu jahat. Kamu jahat sama kakak kamu sendiri. Kamu jahat. Kamu nggak sayang sama. Oke, sebentar Ibu, sebentar. Oke, Risna, ini kan keluarga kamu sendiri. Kenapa kamu nggak ngasih tahu ibu kamu? Apa jangan-jangan kamu juga pernah mengalami hal yang sama dengan Dini? Oke. Aku cuma pengen jaga perasaan ibu. Jaga perasaan apa? Itu tandanya kamu nggak jaga perasaan Kakak kamu sendiri. kakak kamu dan ibu kamu sendiri. Iya ibu maafin. Kamu jahat. Ibu nggak percaya sama kamu. Oke, Risna. Oke, baik. Tenangin dulu. Kita lanjutkan ngobrolnya nih nanti ya, masalah keluarga ini nanti. Oh my God. Tapi Risna, saya pengen tahu, ini ada 2 orang laki-laki yang tadi sudah berusaha untuk mendapatkan hati kamu di acara ini. Ya, ada Fajar dan juga ada Yasa. Gimana jadi Risna kira-kira sama 2 orang ini? Aku pengen masih saja. Kamu sukanya sama Mas Yasa? Kamu memilih Yasa? Yasa sini, Yasa. Risna tuh nggak ada apa-apanya loh. Ini yang ada masalah keluarganya. Tahan dulu lah. Yasa, gimana? Kamu dipilih. Risna kayaknya suka sama kamu dari mulai tes buka kelapa, dari mulai kamu direlaksasi. Kayaknya kamu lumayan lempeng buat dia dan kamu tinggi sesuai dengan kriterianya dan kamu bisa nerima dia apa adanya. Bener nggak kayak gitu? Kamu mau? Ya, saya suka juga sama Risna.
setelah semua ngelihat drama-drama yang terjadi sama keluarganya, nggak apa-apa nih? Masa lalu ya biar jadi masa lalu, Mas. Masa lalu biar jadi masa lalu. Oh my God. Ibu ini, Ibu udah memaafkan Risna. Risna boleh di sini coba. Iya, gila. Akhirnya di episode gue, Ibu juga di sini dekat Risna. Oke, Ibu. Kak Dini. Kak Dini, jangan gitu Kak Dini. Udah saya. Ini kata dulu ya kayak. Ini saya. Aku mau. Iya saya. Ini lama tahu. Ya. Nah ini tolong dipegang, nanti dijagain. Oke. Coba saya minta Yasa dan juga Risna saling pandang. Jangan kaku sayang, kayak karena ibu kering. Saling pandang, saling pegang tangan. Pegang tangan. Iya. Arbi, gimana energi mereka kalau menjadi couple? Oke, kalau Yasa sih orangnya emang bisa ngebuat orang lain nyaman. Sementara pasangannya ini butuh sosok yang buat ngomong dia sebenarnya. Oh gitu, jadi Risnanya butuh diemong, biasanya bisa mengemong. Ya. Wow, emong-emongan. Baik, selamat untuk Yasa dan juga Risna. Terima kasih, boleh ke atas. Baik, akhirnya ya ibu-ibu boleh ikut Kak Dini. Kak Dini dijagain. Oke, Fajar boleh kembali. Arbi sini sebelah gue temenin. Akhirnya dia yang bawain di garis tangan berhasil menemukan jodohnya ya. Masuk. Terima kasih. Selamat. Berikutnya siapakah kandidat yang beruntung untuk menemukan jodohnya di acara malam hari ini? Saya minta fishbowl-nya. Oh, kali ini untuk kandidat cowok saya minta fishbowl-nya masuk. Mana fishbowl? Apa? Gue, kenapa? Lah ini mau opening, mau mulai. Sebentar ya guys. Oh iya, halo Ibu. Iya. Saya Iksan, saya hostnya Garis Tangan. Iya. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Sri. Ibu Sri ada apa? Ibu nangis, katanya mau ketemu saya, ada apa Ibu? Hah? Saya mau mencari anak saya. Sambil Pak. duduk. Saya Kenapa, mau Bu? cari anak saya. Ibu mau cari anak Ibu? Iya. Agar dia ikut di acara ini, Pak. Saya ingin supaya dia mendapat jodoh. Oke, iya ya. Kan udah ikut di acara ini. Emang di acara ini kita Iya. berusaha menemukan Iya. dua orang yang emang kira-kira bisa berjodoh gitu. Anak Ibu kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Aldo. Oh gitu. Nah, Ibu kesini maunya gimana nih maksudnya? Kan udah ada di situ. Jadi gimana? Iya, kepengen dia supaya dapat jodoh, Pak. Terus saya kan sudah tua. Saya punya penyakit yang berat, divonis tidak lama lagi umur saya. Ibu sakit, Ibu pengen Aldo segera punya pasangan. Iya. Makanya Aldo ada di acara ini. Kan udah di dalam. Oh, gue tahu nggak mau fishbowl. Maksudnya minta di luar. Aldo di nomor berapa kalau boleh tahu ya Bu ya? 18. Nomor 18. Mau gimana? Ibu ikut masuk ya? Ikut masuk saya. Ibu kalau boleh tahu Ibu sakit apa ya Bu ya? Saya nggak bisa ngomong di sini. Oke. Pelan-pelan. Iya, ada yang namanya Aldo yang mana? Yang mana Ibu? Ibu tunjuk aja Ibu Aldo yang Dan mana? dulu, Ibu. ini anak saya, Aldo. Oh, Aldo boleh turun. Ya, Ibu di sini. Oke, ya ini Ibu kamu benar? Ya benar. Ya, ini Ibu tadi menyampaikan katanya Ibu pingin segera kamu mendapatkan pasangan gitu, mendapatkan jodohnya di acara ini gitu dong. Enggak, Bu. Aku nggak mau. Semua ini ada peraturannya. Aldo, ibu ini udah tua, udah divonis. Sama dokter nggak akan lama lagi. Oke,
Ibu maksudnya ibu pengen Aldo turun dan main malam ini langsung gitu. Tapi bener apa yang dibilang Aldo, memang semuanya harus melalui fishbowl ya teman-teman ya, harus diundi karena semuanya mendapatkan kesempatan yang sama Ibu. Jadi gimana? Ibu maunya Aldo aja. Enggak, aku mau Mas. Aldo, tolong Aldo. 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 Lah ini siapa? Jangan jadi anak durhaka lo ya. Bukan bikin empang ke orang tua lo. Malah anak durhaka lo. Mas, tunggu dulu. Ini ada ibunya lagi sakit dan lagi nangis. Tolong. Pokoknya gue gak mau. Oke. Aldo. Mengajar lo. Aldo. Do. Do, Aldo. Apalagi Mas? Ya ini gimana? Ini ibunya pengen kamu ikut duluan. Ya tapi nggak kayak gini Tolong caranya. Aku Aldo. malu dong Mas. Apa yang lain? Kamu lihat ibu udah divonis sakit berat Aldo. Ibu ingin kamu segera menikah Aldo. Aldo gimana nih? Ibu lagi gini, ibu sakit, ibu tadi bilang sama aku minta bantuan supaya Aldo yang main duluan tanpa diundi, supaya kamu dapat pasangan gitu. Mau kemana? Do. Kalau mana sih si Aldo nih? Do. Kemana sih Aldo ngumpetnya sih? Ya Allah, ke kantor segala lagi. Aduh, maaf orang lagi kerja ini gimana sih Aldo sih? Maaf ya, Mas, Mbak. Lagi nyari orang kabur ke sini, ada yang lihat nggak yang bukan karyawan ya? Aldo. Yang mana sih? Bang, abangnya. Aldo. Semuanya. Mas, Mbak. Mau tahu nggak di sini ada anak durhaka? Hah? Mana Aldo? Ntar dulu. Mas. Mau tahu nggak orangnya? Tuh orang yang sembunyi tuh. Si Aldo namanya. Ya panggil Aldo. Keluar. Aldo. Lu jangan Lu anak durhaka lo ya. Kerja segala macam. Bukan bikin bangga orang tua. Bukan jadi anak berbakti lo ya. Hah? Biasa aja dong bang. Bukan masalah itu, ini orang tua lo udah diponis. Tau nggak? Udah nggak lama lagi nih umurnya. Ini orangnya nih. Santai dulu bro. Bro, lu nggak usah. Mas. Saya ikut campur, oke? Lu cuma karyawan di sini. Ini tempat kerja gua. Iya, gua tahu tempat kerja lu, tapi lu nggak usah ikut campur, oke? Gue tahu. Tapi di luar, jangan di sini. Iya mas. Tolong Ganggu usir orang Aldo. kerja aja. Ngecak lo. Ibu sini bu. Ibu berarti keinginannya Aldo, gue nggak mau lo kabur lagi, gue nggak mau lo kurang ajar lagi sama ibu lo ya. Oke? Ini ibu lo sakit di tangannya sampai dingin gemetaran begini lo Do. Jadi ibu pengen Aldo ikutan garis tangan? Iya. Tanpa diundi? Tanpa diundi. Dan duluan? Iya. Oke. Tapi saya harus bilang dulu sampai sama anak-anak ini, sama teman-teman yang di sini kandidat-kandidat lain ada 60 orang. Boleh apa enggak kira-kira? Saya mau nanya teman-teman dari yang cowok gimana kira-kira? Boleh. Hah? Nih lihat nih. Teman-teman lo semua boleh loh. Jadi lo nggak usah pakai malu-malu segala lo. Ya udah. Lo bisa nurutin kemauan ibu lo. Apa? Dengan terpaksa. Dengan terpaksa lo mau akhirnya. Bu, dia mau bu. Ya, ibu kalau gitu sekarang ke belakang dulu ya. Iya, makasih ya Pak. Ya, ibu berdoa supaya malam ini ketemu jodohnya ibu ya Aldo ya. Baik. Amin. Bang, abangnya tolong jangan emosi dulu ya bang ya. Udah cukup nih di sini ada berantem dan rusuh-rusuh ya bang ya. Oke, boleh dibawa ibunya bang, tolong bang. Aldo, seorang pria yang berusia 27 tahun, memiliki karakteristik yang keras kepala dan emosional. Akankah Aldo bisa menemukan pasangannya di garis tangan malam ini? Gue mau tanya kriteria cewek yang lo suka seperti apa? Kalau saya sih gampang mas. Yang penting
Wah, kurang ajar lu. Lu kalau gue bilang lu tadi belaga-belaga nggak mau turun, nggak mau duluan, ngerasa malu kalau nyelak. Taunya lu nyari perempuan. Itu maksudnya apa? Maaf sebelumnya. Kandidat cewek dan cowok tenang dulu. Kriteria saya penting baik dan bisa tenangin saya pas lagi marah. Oh. Kalau saya kan orangnya emosional, Mas. Oh, oke. Jadi dia pengen cari cewek baik yang bisa menenangkan kalau dia lagi temper, lagi emosian. Iya. Kelihatan banget lo emosian, sama malu aja ngelawan langsung lari ke kantor orang. Iya dong. Ya kan? Oke, baik untuk perempuan-perempuan di luar sana, di podium maksud saya, yang merasa baik dan juga bisa menenangkan emosinya Aldo dan suka sama Aldo, boleh berdiri. Ya, 16 PHP. Oh, udah. Ada 1, 2, 3. Lumayan loh, lumayan. Boleh turun. Boleh turun sini ke depan sayang-sayangku. Ya. Baik. Berdiri majuan lagi sayang. Ya. Sini, bisa nggak Neng? Bisa Neng. Namanya siapa? Saya Susi. Susi kayak Lara Croft Tomb Raider ya, kepangnya. Kamu siapa? Siska. Susi, Siska, Nia. Susi, Siska, dan Mia. Saya mau nanya sama Aldo, kira-kira dari 3 ini mau diapain? Mana yang lo mau tes seperti apa coba? Sebelum saya pilih, saya boleh panggil ibu aku dulu. Lo mau panggil ibu lo lagi? Mau lo apain? Mau lo tinggalin lagi ke kantor? Enggak, tenang dulu. Jadi? Boleh panggil dulu. Oke. Jangan dibuat nangis lagi ya. Oke. Teman-teman FD boleh minta tolong nggak panggil ibunya Aldo lagi masuk ke set? 3 cewek ini kalau misalnya sampai ada emosi, Aldo kalian bisa nenangin? Bisa ya? Oke, baik. Semoga nggak ada lagi nih rusuh-rusuh ya. Mana ibunya Aldo sama abangnya Aldo? Ya. Nah, ini udah ada ibu, teman-teman kandidat cowok lain minta dulu. Lo minta dipanggilin ibu sama abang lo, mau ngapain dong? Bu, aku minta mau beliin es krim buat Yang kenceng cewek-cewek. suaranya. Yang kenceng suaranya apa? Bu, aku minta mau beliin es krim buat cewek-cewek itu. Buat apaan beli es krim kurang ajar? Sekalian sama abangnya. Sekalian sama abangnya. Pikir mau ngapain disuruh-suruh emang ibu lo pembantu? Kan buat cewek itu. Lu kurang ajar. Gua pikir lu tadi mau masuk. Tenang dulu. Gua pikir tadi lu mau masuk, lu mau minta pendapat sama ibu lo mana yang lebih baik buat lo. Karena lo menghormati. Mana nyuruh beli es krim lu kata pembantu nih. Tapi ibunya mau, Mas, nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah kan? Sebentar, gua mau tanya. Ibu mau, Bu, suruh beli es krim gitu buat anak kurang ajar ini? Nggak apa-apa, Mas. Ya udah, beli berapa kayak Bu? 4 atau Apapun akan saya berapa? lakukan demi anak saya. Yang penting dia mendapat jodoh, Mas. Ya Allah, nggak tega. Ibu dan gue, ya nggak, maunya lu ikut garis tangan ini biar lu dapet jodoh. Lu sadar nggak orang tua lu ini umurnya udah nggak lama lagi dong. Jangan temper, jangan emosi Bukan, dulu Bang. sebentar. Saya mau jelasin bang. Ya nggak. Lu kapan lagi mau buat orang tua lu bangga? Jangan lu sia-sia ya melahirkan lu orang tua lu ya bro ya. Iya. Kapan lagi lu mau melihat orang tua lu senang? Iya, gua senang tahu. bro. Udah, mulai sekarang. cucu dari lu. Oke. Udah, Ida. Abang boleh mungkin minta temenin Nggak ibu. apa-apa. Ibu. Jangan sampai ibu sendirian membeli. Biarin. Ibu lo mau tuh bukan karena ikhlas, karena cuma pengen ngeliat lo buru-buru dapat pasangan. Nah sekarang nih sambil menunggu es krim, ini cewek-cewek ini mau lo apain? Saya mau lihat cewek. Diam, Bang. Lo mau lihat cewek? Saya mau lihat cewek cara lipat kaki, Mas, kayak gimana? Maksudnya cara lipat kaki tuh gimana ya? Ya, dari cara dia apa masih gitu kan ya? Boleh. Ya kalau duduk lebih bagus lagi. Oh duduk? Ya. Terus lipat kaki. Berarti butuh kursi? Boleh. Teman-teman kru ada kursi? Oh kursinya satu apa tiga-tiganya nih? Satu aja, satu bergantian di sini boleh. Oh ada 3 nggak tapi? Ada 3? Oh ada 3, oke langsung 3-tiganya. Diaturin di tengah. Ya. Jadi lu mau mereka duduk sambil angkat kaki? Lipat kaki. Oke, lo pengen lihat gaya duduknya dia berarti. Dan dari situ lo bisa tahu ini atau enggak? Iya. So tahu.
Dan saya juga tahu dia pernah. Tiga-tiganya langsung ya? Iya, langsung. Oke, silakan tiga-tiganya. Susi, Siska, dan juga Mia. Nia. Oke. Kamu coba praktekin seperti yang diinginin sama Aldo. Silakan. Wah, agak jangan nyalingin. Oh, gue diri di mana lo kok jangan nyalingin. Duduknya gimana nih? Coba Aldo bisa nilai ini. Bisa nilai? Udah lo bisa nilai. Susi, silakan. Siska, silakan. Oh, sopan, ditutup. Udah lihat? Dia pernah. Hah? Enak banget lu kalau ngomong ya. Lu tahu dari mana? Gimana kayak gitu? Bisa aja. Udah lu kelepesan banget sih lu. Siska, seorang wanita yang memiliki trauma dengan laki-laki. Ia ingin mencari laki-laki yang mampu menerima penderitaan masa lalunya. Oke. Tahu sembarangan mulutnya belum tentu loh. Mia? Lo kok kayaknya ngintip-ngintip sih? Mia, seorang wanita yang ditinggal pergi oleh mantan kekasihnya demi perempuan lain. Ingin memiliki pasangan di garis tangan yang setia padanya. Dia udah angkat kaki tuh tadi. Coba. Tapi dia kayaknya sengaja diangkat-angkat kaki biar bisa ngeliat ke sini. Ih, pede banget Lu tuh gak sopan banget ya, belum kenal apa-apa aja udah pengen ngintip-ngintip. Oh, berarti lu suruh angkat kaki cuma pengen cewek-cewek ini? Enggak juga sih, tapi ya selebihnya kayak gitulah ya. Selebihnya kayak gitu kurang ajar Maksudnya banget. apa ini? Oke. Udah. Berarti Mia nggak mau nih angkat kaki? Gak lah. Nggak mau? Modus dia, cuma mau modus doang. Oke. Oke. Yang satu tadi setengah ngangkatnya, yang satu lo bilang udah akhirnya lo dimarahin kan, dia merasa belum, yang satu udah nggak mau, udah sama sekali. Lo pilih 2 orang dari 3 ini. Kayak gue pilih yang dari satu dong, dari sini. Satu sama Susi dan Siska. Oke, Mia nggak? Ya nggak dipilih Mia. Ya udah nggak apa-apa, orang muka kayak gitu juga. Dia sewot banget ngapain? Sorry ya. Gue juga nggak pengen banget kali sama lu. Ih. Ya udah boleh kembali. Terima kasih. Emang. Oke, ada Susi dan juga Siska yang dipilih sama Aldo. Susi, seorang wanita berusia 28 tahun, ingin sekali memiliki pasangan idaman karena belum pernah menjalin hubungan asmara. Lo mau kepo apa lagi tentang mereka nih? Kan mereka adalah calon-calon pasangan lo nih. Oh, ini ibu lo udah balik nih. Sebentar. Oke. Ini kayak gue tahu deh ini buat apa nih. Enggak. Oke. Ini kan gue asumsi nih, gue punya pikiran kayaknya lo mau nyuruh cewek-cewek ini ngapain, tapi lo boleh jelasin sama gue, coba keluar dari mulut lo. Ini buat apa es krimnya? Suruh dia makan es krim. Suruh cewek-cewek ini makan es krim. Tujuannya buat apa? Ya, buat saya nilai lagi ke depannya. Gimana, Susi, Siska? Iya. Oke. Ini masing-masing. Buka sampai habis, dari atas aja bukanya, jadi tinggal di... Oke, satu-satu ya. Tunggu. Ya, bisa kayak gitu, bisa. Oke. Siapa duluan? Satu-satu ya. Susi duluan deh. Kita lihat dari Susi. Susi, gimana cara makan es krimnya, Susi? Tahan. Teman-teman kandidat, tahan. Cukup taruh sini. Mas Ihsan, ya. Kalau Susi, pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti. Iya. Maksudnya apa tuh gua nggak ngerti ya. Siska dulu, Siska sekarang. Oke. Baik, ini boleh dipegang teman-teman. Oke, gue taruh sini dulu. Baik, dua-duanya udah dilihat ya sama kamu ya Aldo, gimana cara mereka memakan es krim ya? Kalau Siska terlalu semangat ya Mas. Kalau Siska terlalu semangat? Iya. Oke, baik kalau gitu saya mau invite 2 teman saya.
Ardi, Arbi, dan Rudi. Apa kabar teman-teman? Baik. Baik. Arbi, saya mau langsung deh kalau gitu tanpa berlama-lama saya meminta tolong Arbi untuk merelaksasi Susi. Ya, ini kan agak tomboy nih. Arbi butuh apa? Ada yang Arbi butuh? Ada apa ini? Namanya bola kristal. Bola kristal. Ini biar Susi jujur, sejujur-jujurnya. Dan biar ibu sama abang juga tahu gimana calon dari si Aldo. Abang, berarti sebentar, abang sama ibu boleh nunggu dari belakang boleh ya? Dari dalamnya sambil nonton dari belakang ya? Baik. Abang dijagain bang, ibunya bang. Iya. Susi nanti saya hitung 1 sampai 5, nanti pada jam kelima boleh satu bola kristalnya seperti tadi. Tapi entah kenapa ketika bayangkan dan rasakan bahwa rambatan energi yang Susi rasakan dalam bola kristal tersebut membuat Susi lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan rambatan-rambatan energi tersebut masuk ke sekitaran jari-jari Susi, membuat Susi merasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. 1, lebih tenang, boleh 1 lagi. Oke, 2 lebih tenang dari sebelumnya, 3, 4, dan 5. Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan merasakan sesuatu yang beda menurut kamu. Dan biarkan setiap pertanyaan tersebut membuat kamu menjawab dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan tetap pertahankan positifnya seperti itu. Oke, Susi. Saya lihat kamu agak sedikit tomboy nih Susi dari perawakannya. Jadi emang Susi ini anak gaul, emang sering main sama cowok-cowok, temennya banyakan cowok atau gimana? Boleh cerita soal kehidupan kamu Susi? Suaranya yang kencang saya. Saya tuh sebenarnya anak jalanan, Mas. Anak jalanan tuh maksudnya gimana ya Sus? Kencangan lagi suaranya. Ya saya tidurnya di mana aja. Hah? Kamu tinggal di jalan? Kamu nggak punya rumah gitu? Enggak, ya gitu ya. Orang tua kamu gimana? Saya nggak tahu, Mas, orang tua saya di mana. Enggak, sorry. Kamu belum pernah ketemu ibu bapak kamu atau berpisah? Dari kecil saya tuh nggak tahu orang tua saya siapa, saya nggak tahu. Kamu nggak punya keluarga dan kamu besar di jalanan. Oke, berarti yang menghidupi kamu siapa dong? Ya saya ngamen gitu kadang. Dan kalau ngamen itu berarti emang kamu dijagainnya atau mainnya sama teman-teman cowok gitu? Iya, teman-teman saya semuanya hampir bisa dibilang cowok semua. Oh oke, makanya kamu jadi tomboy gini. Berarti rata-rata teman-teman cowok kamu itu pengamen atau pedagang atau gimana kalau di jalanan kondisinya? Ya banyak, Mas, pengamen, parkir, juga ada. Hah? Nih, biasanya nih yang saya tahu ya, kalau misalnya emang besar di jalan gitu ya, terus punya keterikatan secara batin juga sama teman-teman yang lain yang emang besar di jalan, biasanya kalau terjadi apa-apa sama kamu, yang lain tuh akan melindungi, betul? Iya, jadi kalau misalkan saya kemanapun, ya mereka backing saya. Oke. Jadi kalau ada yang ngisengin saya, ada yang ngapa-ngapain saya, pokoknya semua mereka tuh ngelindungin saya tanpa saya minta. Oke. Kamu jadi emang dilindungin gitu ya ibaratnya ya. Baik, Iya. Ruth, saya mau kamu menerawang dong, menerawang si Susi. Tadi semua sudah mengatakannya, kecuali satu. Apa itu? Dia sering jadi teman-temannya. Hah? Sus, apa benar yang tadi Rudi katakan? Kamu nggak menceritakan bagian itu sama kami tadi? Iya, jadi sebenarnya itu waktu itu umur saya masih 15 tahun. Ya mereka kan lagi ya saya nggak tahu dikasih apa gitu, saya ikut aja. Oke. Ya nggak tahu, nggak berasa, tahu-tahu pas saya bangun tuh badan sakit-sakit semua. Oke. Ya kira-kira teman saya tuh udah 20 orang kali ya. Semenjak itu saya jadi ngerasa, ya mungkin bisa dibilang kayak
jadi kebutuhan saya kayak gitu. Berarti gini. Kan Aldo ini orangnya emosian. Kalau kita kembali ke acara malam hari ini ya, Susi, Aldo ini mencari orang yang bisa menenangkan dia pada saat dia lagi emosi karena dia orangnya emosian. Sementara kamu besar di jalan dan mohon maaf sekali kamu punya pengalaman pahit. Seingat kamu pernah ya pokoknya sama 20 orang rame-rame gitu ya. Gimana nanti cara kamu menenangkan Aldo kalau lagi emosi gitu? Kamu pernah gak sih deket sama cowok sebelumnya? Deket maksudnya beneran? Pacaran? Pacaran sih enggak ya, soalnya kan kita di jalanan mana kenal sih istilah pacaran, Mas. Jadi kenalnya apa? Ya kayak... Oke, Aldo gimana nih reaksinya nih ngelihat pengakuan seperti ini? Diem dulu teman-teman yang lain. Oh, jadi kamu Gak boleh ngomong kayak gitu dong, masa kasar banget anaknya. Lo kalau ngomong yang benar. Gue gak bakalan pilih lo, ngerti lo? Tapi gue bukan lo ngerti? Kalau emang lo gak mau pilih gue, ya santai aja dong. Ya udah lu keluar sana. Masih untung gue pilih lo. Oke, disadari. Jaga tuh mulut lo. Oke, Arbi disadari. Udah dia, kalau udah lepas, udah sadar. Oke, Susi udah kembali. Aldo ngomongnya jangan sembarangan dong dulu. Gimana sih? Oke, Susi. Gimana Susi? Susi saya balikin pilihannya ke kamu. Kamu masih mau meneruskan dengan Aldo atau gimana? Mikir 1000 kali Mas saya sama dia. Cowok mana sih yang mau sama lu? Gue bisa dapet yang lebih dari lo. Selalu tahu. Keluar lu. Lu gitu banget lu, gak ada respectnya sama perempuan. Siapa sih yang mau sama dia, Mas? Ya belum tentu juga dia mau sama lo jadinya selanjutnya. Elah. Oke, baik sekarang giliran Siska ya. Siska boleh ke kursi yang ini. Oh, mejanya jangan digeser. Baik. Silakan Arbi, do your job. Oke, Siska. Nanti ketika kamu menyentuh bola kristal ini seperti tadi, oke. Baik, Anda rasakan bahwa rambatan energi tersebut masuk ke sekitaran jari-jari kamu, 10 jari kamu, dan biarkan ketika kamu merasakan rambatan energi tersebut masuk ke sekitaran jari-jari kamu dan masuk ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Pada hitungan kelima, kamu sentuh bolanya dan biarkan kamu menjadi lebih tenang. Dan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, Siska. Aldo ini orangnya emosian. Kira-kira kamu bisa nggak nih menghandle emosinya si Aldo? Ya, jadi sebenarnya tuh saya udah biasa, Mas. Ya, ngatasin. Biasa apa maksudnya? Iya, ngatasin anak-anak atau orang tua yang pemarah, orang-orang pemarah gitu. Emang orang tua kamu pemarah atau gimana? Atau lingkungan kamu ada orang-orang yang temperamen seperti si Aldo ini? Kamu boleh ceritakan nggak? Ya, jadi orang tua saya tuh, ibu saya seorang Apa kalau boleh tahu? Oke. Lalu? Bapak saya seorang Astaga. Terus? Jadi sehari itu bisa lebih dari 20, Mas. 20 apa ya? 20 botol. Kamu pernah nggak ditawar-tawarin juga sama bapak kamu untuk minum dan segala macam? Pernah sih. Saya dipaksa-paksa. Rudy ngelihatnya gimana, Rudy? Nanti dulu, ada yang belum dia ceritakan. Saya mau coba tangannya. Oh, dia pernah jadi taruhan. Hah? Taruhan. Taruhannya? Iya, betul. Berarti dia jadi korban dong? Saya lihat di sini, harta keluarga mereka habis untuk akhirnya dialah yang jadi taruhannya. Siska, baik. Kembali pegang lagi. Siska, kamu boleh ceritain nggak apa bener yang tadi Rudy bilang? Jadi sebenarnya ibu saya itu ibu tiri, Mas. Oh, ibu yang main suka itu adalah ibu tiri kamu? Iya. Oke. Kenapa? Kamu pernah dijadikan taruhan gitu, bener? Jadi waktu itu
ibu saya kalah dalam bermain Oke. dan saya jadi taruhannya. Ya, maksudnya taruhan tuh gimana? Kamu diapain gitu? Diambil jadi anaknya siapa gitu? Apa gimana? Saya di Sama siapa? sama yang menang. Nggak sendiri. Iya, Jadi berapa orang? rame-rame. Astaga. Dan di situ ada ibu kamu. Ada. Ibu kamu nggak mencoba melindungi kamu? Enggak. Di situ juga ada ayah saya. Apa yang dilakukan? Marah dong ayahnya? Pasti kan marah anaknya untuk taruhan marah dong. Ayah marah dong, ya kan? Ayah saya diem aja. Ayahnya diem aja. Oh my God. Oke. Karena waktu itu ayah saya berat. Kamu kesini sama siapa ya? Sama ayah saya. Ada bapak kamu di sini? Iya. Gimana boleh ajak ke sini? Boleh kita? Oke. Coba ya. Oke. Cari ya. Siska boleh ikut. Siska boleh ikut saya. Siskanya mana? Oke. Ini halo. Bapak, apa kabar? Selamat malam. Saya Iksan. Pembawa acara dari Garis Tangan. Siska, yang benar ini ayah kamu? Iya. Coba. Bapak berarti dengar pengakuan anak Bapak tadi dong? Benar semua yang diceritain? Saya baru tahu, Mas. Maksudnya? Bapak sok dengarnya. Loh, Bapak baru tahu cerita semua ini kalau dia dijadikan taruhan? Iya, Mas. Tapi waktu Siska direlaksasi tadi, Siska cerita bahwa Bapak ada di lokasi kejadian pada saat dia dijadikan taruhan rame-rame sama 20 orang. Hah? Waktu itu, Mas. Jadi Bapak nggak sadar sama sekali? Kalau saya tahu, nggak mungkin saya ngizinin. Kenapa kamu nggak ngomong? Maafin saya, Pak. Kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Saya takut Bapak kecewa. Oke, nggak apa-apa Pak. Mungkin ini pengakuan Siska dan juga penyesalan dari Bapak ya. Saya mau tanya sekarang ibunya kemana ya Pak? Ibu kamu kemana? Ibu tiri saya udah meninggal. Oh beneran udah meninggal, saya pikir emosi doang. Jadi gimana ini? Tapi kalau kamu ngomong dari awal, ayah bisa balesin. Bisa balesin ke siapa Pak? Ke ibunya dia, ke ibu tirinya. Tapi saya nggak mau kecewain Bapak. Saya bisa itu istri saya itu. Jangan kayak gitu Pak, jangan main. Udah, tenang dulu. Itu kan masa lalu. Bapak juga udah nggak ada. Yang penting sekarang kita menatap masa depan. Tapi aja. saya nyesel, Mas. Iya. Penyesalan memang datang belakangan Pak ya. Oke, baik. Nggak tahu, udah nggak ada. Oke, ini udah ada Aldo Pak. Ini Aldo ini di sini sedang mencari jodoh dan sepertinya menyukai anak Bapak. Gimana Aldo? Udah mendengar seluruh pengakuan dari Siska dan juga penyesalan dari bapaknya, ini gimana? Mau dilanjutkan atau gimana? Dan buat Siska, kamu gak usah nangis lagi. Aku sayang kamu. Yang penting aku pilih kamu. Masa lalu kamu biarlah berlalu. Yang penting masa depan kita tetap di depan. Oke, baik. Kita bawa masuk dulu, kita selesaikan di studio ya semuanya. Ya, Bapak jangan emosi lagi. Ya. Oke, Bapak. Rudi, saya minta Rudi menerawang dan melihat Bapak dari Siska nih. Kayaknya menyesalnya beneran atau enggak? Coba kamu lihat auranya. Karena kan bapaknya juga pemabuk gitu ya. Pada saat itu, silakan. Bapak, siapa namanya? Tangan kiri aja.
botol banyak sekali di rumahnya ya. Tapi bapak sendiri juga suka main. Wah. Sampai-sampai bapak juga lupa mendidik anak bapak. Jadi bapak ini suka main juga? Iya. Dan menelantarkan Siska? Betul. Oke, itu clue dari Rudy tapi belum jelas. Sebelum direlaksasi saya belum percaya. Coba, Bi, boleh bantu? Oke. Ya. Oke, direlaksasi dulu ya, Bi. Kita pengen tahu ceritanya. Ini penyesalannya beneran atau enggak? Seperti apa masa lalu dari ayah dari Siska ini? Hey, dan gitu. Oke. Rasakan kembali setiap merasakan rambatan energi dari bola kristal tersebut. Rasakan bahwa jari-jari tersebut dalam kondisi yang sangat nyaman dan alirkan bahwa getaran dari energi tersebut, rambatan dari energi tersebut ke seluruh tubuh Bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks, dan biarkan hal tersebut menjadi hal yang biasa bagi Bapak dan biarkan hal tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman di sekitaran ujung kepala sampai ujung kaki Bapak. Dan saya hitung 1 sampai 3. Segala sesuatu yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama Bapak akan mengakses segala sesuatu jawaban yang tersimpan dalam pikiran Bapak, dan biarkan jawaban tersebut dijawab dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunyikan. 1, 2, dan 3. Ya, Bapak, tadi Rudy bilang Bapak suka main. Selain Bapak seorang, Bapak suka main sama. Betul atau tidak? Betul, Mas. Kalau misalkan di sini ya Pak, kita punya ada cewek-cewek di sebelah kiri Bapak. 30, boleh geser dulu Rudy dan Arbi biar Bapaknya bisa ngeliat sana. Ada 31 perempuan-perempuan. Saya pengen lihat sebenarnya tipe yang Bapak suka tuh seperti apa? Yang mana? Tunjuk nomornya. 9 31 dan 931, coba berdiri dulu, berdiri 9 31 sama 6. 9, 31 dan juga 6. Mana 6? Diri dong sayang. Cakep. Waduh. Jadi bapaknya Siska yang suka main ini, kalau disuruh milihnya adalah kalian. Ih, gue sih tersinggung. Berarti gue bukan? Oke. Pak, pilih satu orang boleh, Pak? 9. Kalau dari 3 orang ini yang menurut Bapak paling yang mana? Coba. 9. Nomor berapa, Pak? Suaranya yang kenceng? 9. Oke. Cewek-cewek boleh duduk, laki-laki boleh diam. Pak, tadi Bapak di belakang tuh nangis-nangis, Pak. Menyesal gitu ya. Nggak tahu kalau Siska tuh pernah dijadiin bahan taruhan sama mantan istri Bapak ya. Nah, Bapak sebenarnya pernah ngelakuin kayak gitu juga nggak? Orang rame-rame dengan teman-teman Bapak pada saat lagi nggak sadar. Jujur pernah, Mas. Sering malah, Mas. Malahan saya pernah sama temennya anak saya, Mas. Gimana sih? Siska sini. Siska, kamu tahu nggak kalau bapak kamu pernah sama temen kamu? Enggak tahu, Mas. Terus kamu diem aja nih kayak gini nih. Gimana sih? Ini bapak. Malu-maluin aja, tahu nggak sih? Elah, itu Ya. kan temen saya, Pak. Tapi aku masih orang tua. Iya benar. Oh, gimana? Ya oke. Itu kan masalah. Gak perlu kurang ajar kamu nampar saya ya. Ya tapi bapaknya aja kayak gitu. Yang kasar gitu dong, Maluin cewek. aja. Saya orang tuanya. Iya, saya tahu. Saya orang tuanya. Lah terus masalah buat lo? Masalah buat lo? Enggak.
Jangan pada emosi ngapa sih? Ada air nggak? Ada air putih nggak? Yang cewek juga jangan kayak gitu. Pak, berarti apa yang terjadi sama anak bapak, yang bapak nangis-nangis tadi di backstage sampai nyesal, sebenarnya bisa dibilang juga buah dari perbuatan bapak sendiri. Benar nggak kalau saya bilang gitu? Kalau menurut Rudy gimana? Benar nggak apa yang saya simpulkan? Maksudnya bapaknya sendiri adalah orang yang suka... Nih minum dulu. Oke, baik. Gimana Ruth? Rudy melihatnya gimana? Ini anaknya dijadikan bahan taruhan. Kelihatannya seperti karma ya. Awalnya bapaknya melecehkan teman dari anaknya, kemudian akhirnya berimbas pada anaknya. Oke. Bapaknya juga sibuk mencari kesenangan tanpa memikirkan anaknya bagaimana. Dan sekarang penyesalan tinggallah penyesalan. Sekarang penyesalan tinggal penyesalan ya. Baik. Saya mau minta bapaknya direlaksasi biar lebih tenang kali ini tanpa emosi, tapi tenang. Biar tenang aja. Duduk di sini. Kayaknya ini masih emosi. Tadi menyesal, lalu akhirnya kita relaksasi, dia menceritakan masa lalunya, terus dia emosi, kepancing sama semuanya. Oke. Apapun yang terjadi, atur nafasnya senyaman mungkin, serelax mungkin. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lebih tenang, lebih nyaman. Akses kembali segala sesuatu yang Bapak rasakan membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih membuat Bapak lebih sehat dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 5, segala sesuatu yang membuat diri Bapak nyaman, lebih tenang, lebih rileks tersebut muncul semakin lama semakin besar seiring dengan tarikan dan hembusan nafasnya. 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman dari sebelumnya. Akses kembali masa-masa di mana Bapak di masa lalu menjadi pribadi yang sangat tenang, sangat nyaman, dan akses kembali segala macam peristiwa yang akan Bapak ceritakan di sini membuat Bapak lebih tenang ketika bercerita. 3, 4, dan 5. Pak, sudah lebih tenang Pak. Sekarang saya minta Bapak tarik nafas dulu. Ya, Bapak, saya mau nanya, Bapak sayang sama anak Bapak Siska? Sayang. Bapak sayang sama anak Bapak. Bapak pengen ngelihat Siska bahagia dan punya pasangan? Kepingin banget, Mas. Kepingin banget. Baik. Kita semua sudah tahu masa lalu Bapak, ya. Bapak juga sudah direlaksasi tadi, Bapak sudah cerita sendiri sampai terjadi konflik di sini. Kira-kira sekarang apa yang ingin Bapak lakukan terhadap Siska nih? Sebagai orang tua, saya sadar saya salah. Apa yang udah terjadi sama Siska, saya anggap itu karma saya. Saya benar-benar menyesal. Jadi ayah minta maaf Siska. Iya Pak, saya juga minta maaf. Saya maafin juga kesalahan Bapak. Ayah benar-benar menyesal Siska. Oke. Jadi anak dan ayah ini sudah saling memaafkan ya. Teman-teman yang di studio jangan ribut lagi ya. Bapak menyesal ya Siska ya dengan apa yang pernah terjadi sama kamu, dan dia tidak ada di situ untuk melindungi kamu ya Siska ya. Iya. Oke, baik. Aldo, ya. Arwi ini boleh disadarin dulu. Oke, Bapak lepaskan lebih tenang. Ya. Oke, baik. Boleh berdiri. Dipeluk bapaknya boleh. Siska. Ya. Ayah minta maaf Siska. Oke, baik. Saya minta sebentar. Aldo di sini kan yang mencari juga pasangan, dan keinginannya adalah dari keinginan ibu kamu. Karena ibu lagi sakit, pengen segera ngeliat kamu punya pasangan, betul? Ya. Boleh nggak diajak ibu kamu lagi ke sini? Ya, sama abangnya, tapi jangan pakai marah, jangan pakai emosi. Kita ajak ke sini coba. Mana ibunya? Ya. Selamat datang kembali Ibu dan Abang di set Garis Tangan. Nih setelah melalui proses tadi ya, rupanya ada satu perempuan, Siska, yang sepertinya memang bisa meredam emosiannya anak ibu si Aldo ini. Ibu sendiri sama Abang ngelihatnya gimana, Siska? Kayaknya saya cocok. Kayaknya cocok. Iya.
bisa Oke. nerima Aldo apa adanya, Kenapa? terutama kekurangannya dia. Bisa terima Aldo apa adanya dan kekurangannya. Iya, karena egoisnya terlalu tinggi. Karena egonya terlalu tinggi. Oke, tapi Ibu udah lihat kan cerita-ceritanya, Siska juga punya masa lalu, Aldo juga punya masa lalu. Ibu bisa terima? Ini calon mantu. Bisa terima masa lalu. Abang gimana, Bang? Kalau saya sih apa kata tante Orang saya tua. aja. Iya. Nurut. Oke. Jadi emang semuanya kita udah buka di sini. Nah, sekarang saya mau Rudy nih. Rudy melihat coba Aldo sama Siska boleh di tengah? Iya. Ibunya juga boleh. Nah, jadi kita di sini kita geser. Abang jangan ketinggalan, Bang. Nah, bagus tuh. Ruth, saya mau lihat kamu Aldo sama Siska kamu terawang berapa kira-kira persentasenya nih kecocokannya? Untuk kedepannya seperti apa? Kecocokannya 80%. Karena Siska sudah terbiasa dengan lingkungan yang perangainya seperti Aldo. Oh, oke. Untuk Aldo sendiri, dia beruntung bisa mendapatkan seseorang yang akan siap menerima kekurangan dia seperti itu. Oke, baiklah. Jadi tinggi ya persentasenya betul. ya. Selanjutnya bagaimana mereka mengatur diri mereka sendiri masing-masing saling memahami satu sama lain. Saling memahami satu sama lain ke depannya sama-sama belajar. Ya, kalau Arbi sendiri ngeliatnya gimana nih? Untuk Aldo, energi mereka nih. Ya unsur-unsur yang ada di Aldo sebenarnya lebih ke unsur api, lebih menggebu-gebu terhadap segala situasi yang menurut Aldo tidak menyenangkan, dia langsung naik emosinya. Sementara pasangannya sendiri lebih untuk bisa mendinginkan suasana karena dia udah biasa hal seperti ini sebenarnya. Betul. Jadi emang ini sepertinya cocok sekali ya karena yang perempuan sudah terbiasa dengan lingkungannya dari dulu dan Aldo juga merasa bisa ditenangkan oleh si perempuannya. Nah, Bapak, Pak, boleh lihat Aldo gimana, Pak? Bisa nerima Aldo yang sikapnya temperamen juga, Pak? Punya masa lalu juga, tapi kayaknya sayang nih bisa cocok sama Siska gimana? Selama Siska cinta, ya, ayah restu. Ayah restui selama Siska bahagia. Berarti Aldo dan juga Siska berjodoh di garis tangan. Ibu cepat sembuh ya. Kasih ya Aldo ya. Happy semuanya. Iya, keluarga baru kita boleh naik ke atas. Ya. Selamat ya, sekali lagi ya. Senang sekali hari ini ada yang berjodoh. Apalagi ini adalah keinginan dari orang tua yang sedang mengalami sakit keras. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu supaya ibunya Aldo juga kesehatannya bisa membaik ya. Walaupun divonis dokter juga sudah waktunya tidak banyak. Tapi Aldo juga semoga juga tidak emosian lagi. Baik, terima kasih semua para kandidat yang belum beruntung. Nanti kita coba lagi di lain waktu, di lain episode ya.